mulai dari kartu tanda penduduk, kartu keluarga, buku nikah, buku rekening bank, akta kelahiran, dan ijazah. Untuk mencari barang bukti, setiap toko yang dicurigai digeledah oleh polisi dari Subdit Kejahatan dan Kekerasan Polda Metro Jaya ini. Polisi juga sempat meminta penjelasan bagaimana para pelaku memalsukan dokumen. Ini formatnya ini begini doang. Ini begini. KTP kan? Nah nanti kalau untuk masalah KTP-nya kita belangkonya beli. Iya tahu. Belinya di mana? Bukan cuma sejumlah dokumen yang dipalsukan, tempat ini juga menyediakan stempel palsu dari berbagai instansi pemerintah dan universitas. Dinas DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Universitas Borobudur. Itu tak kamu? Oh, bilangnya kamu kan jangan. Iya, udah jangan. Aduh, ngeramein. Ambil duitmu, ambil. Untuk keperluan penyelidikan, polisi pun mengangkut sejumlah barang bukti seperti dokumen-dokumen negara yang telah dipalsukan, alat scan, mesin printer, serta komputer yang digunakan untuk menunjang pekerjaan melawan hukum ini. Kita melakukan upaya paksa penangkapan terhadap 23 orang terkait dengan kasus-kasus penipuan yang selama ini terjadi. Ada kasus penipuan mama minta pulsa, penipuan lewat SMS, kemudian ada beberapa kasus yang sudah kita tangani. Semuanya itu bermuara kepada tempat ini. Kasus-kasus itu yang mama minta pulsa, mereka membuat data atau rekening-rekening palsu. Semuanya awal dari sini. Dari 23 orang yang diamankan, polisi akhirnya menetapkan 9 tersangka. Mereka adalah Teddy Hermansyah, pemilik kios jasa pengetikan Samudra Jaya, Nurul Ihsan dan Jaka Lelana alias Jack, pemilik kios jasa pengetikan Rama Komputer, Muhammad Andrianto, pemilik kios jasa pengetikan Java Komputer, Karno, pemilik kios jasa pengetikan bernomor 78D. Selanjutnya, Junaidi HR alias John, pemilik kios jasa pengetikan John Komputer. Indra Kameswara alias Indra, pemilik kios Indra Printing. Serta Aep Apriyadi, pemilik kios Aep Komputer. Sementara itu, satu tersangka lain berinisial DN hingga saat ini masih diburu. DN merupakan pemasok belangko dokumen atau akta otentik kepada tersangka lainnya. Barang abal-abal ini dipasok DN dengan harga bervariasi antara Rp25.000 hingga Rp200.000 per lembarnya. Biasanya saya bikin ijazah fotokopi, cara kerjanya misalnya datang terus nambah contoh, terus diedit, di scanner, masukin Photoshop, terus diedit sesuai permintaan. Setelah kelar baru dicetak.
Inilah barang bukti yang disita Subdit Jatanras Polda Metro Jaya dalam kasus pemalsuan dokumen. Di antaranya kartu tanda penduduk, kartu keluarga, buku nikah, sejumlah buku rekening bank, akta kelahiran, dan ijazah. Semua ini abal-abal dan dibuat di Pasar Pramuka Pojok, Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat yang digerebek akhir pekan kemarin. Untuk mendapatkan pesanannya, calon pembeli rata-rata menggunakan jasa calo karena para pembuat dokumen palsu ini tidak mau sembarangan menerima konsumen. Apabila ada orang baru, mungkin tidak langsung diterima, sehingga ada tahapannya melalui calo. Yang menarik pada saat kami amankan orang-orang tersebut, ada yang sedang mengajukan KTP palsu. Ada yang mengaku mau menduplikatkan sertifikat tanah palsu. Dalam membuat dokumen palsu, ada beberapa tahap yang biasa dilakukan oleh para pelaku. Bahkan, mereka bisa memalsukan logo sebuah universitas atau instansi pemerintah. Jadi ada beberapa tahapan. Misalnya pembuat KTP palsu. Data dimasukkan dulu, di-print di kertas kosong. Kemudian setelah jadi, printannya itu cocok dengan cetakan yang sudah ditempelkan itu. Untuk mengetahui lebih jauh sepak terjang para pembuat dokumen palsu ini, kami sempat mewawancarai 3 dari 8 tersangka. Menurut pengakuannya, mereka belum terlalu lama menjalani profesinya ini. Berapa lama kerja di sini? Sekitar 3 bulan. Baru 1 tahun. Baru 2 tahun. Ini ada surat pemberian pensiun dari TNI dipalsukan. Aib Apriyadi, salah satu tersangka, mengungkapkan ia hanya butuh 1 jam untuk memasukkan identitas kartu tanda penduduk. Dan Aib juga biasa membuat ijazah palsu. Kalau saya cara kerja matraman ngelihat fotokopi KTP Mbak, Mas, untuk orang pemesan itu untuk lamar kerja, kemudian umurnya, terus sama aku di fotokopi di edit itu, di scan di edit, terus udah gitu di print. Yang lain lagi penting pengetikan lamaran kerja itu. Biasanya pemesan itu langsung ketemu abang apa? Langsung kadang-kadang nggak sanggup.